Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Dan ini adalah kelanjutan dari film yang sebelumnya yang berjudul All This Year. Sementara Liran yang melihat hal ini, meskipun dirinya sudah sepakat untuk menjauhi Caca, namun melihat hal ini, dirinya pun tidak bisa tinggal diam. Saat itu Liran membela Caca. Sementara Jianxi yang melihat Liran membela Caca, dirinya pun justru semakin kesal pada Caca. Sementara Liran, dirinya yang merasa tidak tega melihat Caca dimusuhi oleh teman-temannya. Sungguh di luar dugaan. Saat itu, Liran berkata pada semua teman-temannya apabila dirinya memang sudah jadian dengan Caca beberapa waktu lalu. Kemudian dari pengakuan Liran tersebut, ternyata membuat semua teman-temannya terkejut. Mengapa bisa-bisanya Liran mau jadian dengan wanita yang berasal dari kampung? Namun pada saat itu, Liran tidak peduli dengan kata-kata tersebut. Dirinya justru menggandeng tangannya Caca dan kemudian pergi keluar meninggalkan mereka semua. Pada saat itu Caca menangis karena selain malu, dirinya juga merasa betapa tidak berharga dirinya di depan teman-temannya, hanya karena dirinya terlahir dari keluarga miskin yang dari kampung. Dan di sini, Liran kembali memberi rasa semangat dengan penuh rasa sabar. Kemudian malam itu, Caca dan Liran akhirnya berbagi cerita satu sama lain. Akhirnya sejak malam itu, setelah bertukar pengalaman antara Caca dan Liran, kini mereka berdua pun mulai semakin akrab kembali. Dan kini Sin kembali ke masa sekarang. Saat itu Caca tengah menemani ayahnya yang saat itu sedang menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Kemudian setelah mendapat hasil scan, mereka sekeluarga pulang menggunakan sebuah taksi. Namun di dalam perjalanan, saat itu ibunya mengeluh, harus sampai kapan mereka pulang pergi menggunakan kendaraan umum. Sementara Caca, dirinya yang sudah bekerja setelah lulus SMA, kemudian menggunakan tabungan yang dirinya miliki, dirinya pun mengajak adiknya untuk pergi ke sebuah dealer mobil terdekat. Saat itu ketika Caca dan keluarganya sedang memilih mobil yang akan mereka beli, lagi-lagi di sini Caca melihat seseorang yang menurutnya tidak asing. Dan ternyata dia adalah Liran. Ternyata sejak mereka lama tidak bertemu, rupanya kini Liran sudah menjadi sosok pria yang dewasa dan juga mapan. Seharusnya itu adalah pertemuan yang romantis bagi mereka. Namun faktanya, di sana Caca justru marah-marah karena ternyata uang dalam tabungannya masih belum cukup untuk membeli mobil tersebut. Kemudian di malam harinya, saat itu adiknya menghampiri Caca dan berkata bila ada seseorang di luar yang sedang menunggunya. Rupanya orang tersebut adalah Liran yang memang sengaja ingin bertemu dengan Caca. Dalam pertemuan itu, mereka berdua merasa canggung satu sama lain. Namun mereka berdua saling mengingat masa lalu mereka, di mana saat itu mereka berdua pernah saling jatuh cinta di saat masih bersekolah. Di antaranya, hal yang tidak bisa mereka lupakan adalah saat-saat terakhir di mana saat itu di asrama milik Caca mengalami kebocoran dari sebuah pipa. Karena saat itu Caca tidak bisa tidur dengan kebocoran tersebut. Dirinya pun tidak bisa menolak ketika Liran mengajak dirinya untuk menginap di sebuah hotel. Sementara itu, Jianxi yang kebetulan sedang berada di sana, dirinya secara diam-diam memfoto mereka berdua, yang nantinya foto tersebut akan dirinya jadikan sebagai barang bukti.
Sementara itu, Liran dan Caca memang benar adanya, yakni menginap di hotel tersebut. Bagi Liran, ini adalah momen yang paling berkesan sewaktu masih bersama Caca, karena bisa menghabiskan malam bersama. Bahkan mereka berdua saling berbagi impian dan harapan untuk masa depan mereka. Saat itu sambil melihat pemandangan indah dari atas gedung. Bagi Caca maupun Liran, ini adalah kebersamaan yang tidak akan bisa mereka lupakan. Namun di balik kebersamaan tersebut, rupanya ini adalah kenangan yang akan memisahkan mereka berdua. Rupanya di keesokan harinya, mereka berdua pun dipanggil ke ruang guru. Hal ini terjadi karena sebelumnya Jianxi telah melaporkan pada guru mereka tentang foto Caca dan Liran yang berada di hotel kemarin. Akan hal ini, semua guru berpikir bila Caca dan Liran akan melakukan hubungan yang tidak baik. Dan oleh karena itu, para guru akhirnya memanggil kedua orang tua mereka. Pada saat itu bagi ibunya Caca, kejadian ini dianggap sudah keterlaluan. Karena ibunya saat itu merasa malu, akhirnya ibunya Caca memutuskan untuk memindahkan Caca ke SMA lain di desa. Dan singkat cerita, di hari pertama, kini Caca bersekolah di SMA yang berada di desa. Namun di sini Caca kembali menjadi sorotan semua murid. Ternyata kabar tentang dirinya yang dianggap sudah berbuat tidak senonoh dengan murid lain, rupanya hal tersebut juga sudah beredar termasuk di SMA ini. Meskipun pada saat itu Caca merasa tidak nyaman, namun dirinya mencoba untuk melewati hari-hari tersebut. Pada saat itu, ketika Caca baru saja selesai dengan mata pelajaran, tiba-tiba saja tanpa dirinya duga, di sana Liran muncul di kelasnya. Kedatangan Liran antara lain ingin meminta maaf atas semua masalah yang baru-baru ini telah terjadi, sehingga Caca harus dipindahkan dari SMA favoritnya. Pada awalnya, Caca memang sangat marah. Namun setelah mendengar penjelasan dari Liran, apabila Liran benar-benar sangat tulus mencintai dirinya. Bahkan dengan penjelasan tersebut, ternyata sampai-sampai Caca tidak bisa membendung air matanya. Karena Caca baru menyadari dengan ketulusan Liran. Pada saat itu Liran juga mengaku apabila dirinya saat ini juga sedang mengalami masa-masa sulit. Setelah mereka berdua merasa baikan, akhirnya mereka berdua pun bertekad untuk tidak menyerah dan akan mempertahankan hubungan ini. Kemudian sesampainya Caca di rumah, dirinya pun mencari kesempatan untuk berbicara dengan ibunya. Caca ingin menjelaskan dengan kejadian yang sebenarnya apabila kabar yang beredar tersebut sebenarnya itu tidaklah benar. Karena Caca tidak melakukan apapun ketika berada di hotel. Adapun foto yang telah beredar itu hanya diambil oleh seseorang yang memang tidak menyukai dirinya. Bahkan pada saat itu Caca berjanji pada ibunya apabila dirinya mendapat nilai baik setelah ujian nanti, Caca meminta agar ibunya mengizinkan kembali dirinya untuk ke SMA yang sebelumnya. Dan singkat cerita, masa ujian pun tiba dan ternyata di sini Caca memang bisa membuktikan bila dirinya bisa mendapatkan nilai yang baik. Seperti yang sudah disepakati, karena saat itu Caca berhasil membuktikan. Akhirnya sang ibu pun mengizinkan bila Caca boleh kembali bersekolah di kota yang sebelumnya. Dan singkat cerita, kini Caca sudah kembali di SMA yang sebelumnya. Bahkan Jianxi yang mengetahui hal ini, dirinya pun masih tetap mencari kesempatan agar kejadian yang sebelumnya bisa terulang kembali, yakni untuk mengusir Caca kembali dari sekolah ini. Namun sepertinya Caca yang saat ini bukanlah Caca yang sebelumnya. Karena untuk saat ini Caca
akan melawan siapapun yang berusaha untuk mencelakainya. Dari kejadian yang sebelumnya, kini Caca anggap sebagai pelajaran bila dirinya saat ini akan lebih kuat dalam menghadapi teman-temannya yang selalu berusaha untuk menjatuhkannya. Bahkan selain itu, di sini Caca juga lebih giat lagi dengan mata pelajarannya. Bahkan sesekali Caca juga menyempatkan diri untuk menghubungi Liran. Dan singkat cerita, di suatu hari, saat itu wakil kelas memberi informasi terkait beasiswa untuk kuliah di Singapura. Menurut ibu guru, di sini Caca adalah salah satu murid yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Namun dari beasiswa tersebut, Caca diharuskan bekerja di Singapura selama 6 tahun. Mendengar kabar tersebut, Caca merasa bingung karena 6 tahun bukanlah waktu yang sesaat untuk berpisah dengan Liran. Pada saat itu, Caca meminta pendapat pada Liran melalui telepon. Namun ketika Caca mengabari hal tersebut, Liran tidak begitu menanggapi keluhan Caca karena saat itu Liran sedang mengurus kakeknya yang saat itu tiba-tiba jatuh sakit. Intinya, Caca berada di waktu yang tidak tepat saat menghubungi Liran. Kemudian setelah itu, Caca juga mengabarkan hal ini kepada ibunya. Namun ternyata di sini, Caca bukanlah mendapat dukungan. Namun sebaliknya, saat itu ibunya sangat marah kepada Caca karena ibunya pikir seorang wanita tidak perlu mengejar pendidikan yang terlalu tinggi. Pada saat itu ibunya berpikir setelah Caca selesai pendidikan di SMA, ibunya sangat berharap bila Caca tetap di rumah dan membantu ibunya untuk menghidupi keluarga. Namun karena saat itu Caca terus bersikeras ingin melanjutkan pendidikannya ke Singapura, sementara sang ibu juga bersikeras dengan sikapnya yang tidak mengizinkan. Akhirnya mereka berdua pun justru menjadi ribut. Bahkan ibunya saat itu mengacak-acak meja belajarnya Caca. Dan kini scene berpindah kepada Liran yang saat itu dirinya sedang berduka dengan kepergiannya sang kakek. Bahkan tidak lama kemudian di sana juga terlihat kehadiran Caca yang ikut menemani Liran di rumah duka. Pada awalnya Caca berniat untuk menceritakan masalahnya pada Liran terkait pertengkaran dirinya dengan ibunya. Namun di sini Caca pun mengurungkan niatnya karena merasa ini bukanlah waktu yang tepat karena melihat kondisi Liran yang saat ini sedang berduka. Pada saat itu, untuk menghilangkan rasa sedih, kemudian di hari berikutnya Liran mengajak berlibur ke salah satu tempat yang tidak jauh dari kota mereka tinggal. Pada saat itu sembari menikmati pemandangan, di sini Liran berkata pada Caca apabila dirinya sudah mengetahui bila dalam waktu dekat Caca akan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Pada saat itu Liran berkata pada Caca, seharusnya kabar ini dirinya dapat melalui Caca secara langsung. Namun sayangnya, kabar ini justru dirinya dapat dari orang lain. Dari sini Liran berpikir bila dirinya ternyata bukanlah orang yang spesial bagi Caca. Sebenarnya dalam kasus ini, rupanya hanyalah kesalahpahaman semata. Karena sebelumnya Caca sudah berusaha mengabari Liran, namun waktu tersebut Liran dalam kondisi sibuk ketika sedang merawat kakeknya sebelum meninggal. Namun meski begitu, di sini Liran tetap memberi doa dan dukungan kepada Caca untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Kemudian di hari berikutnya, saat itu di pagi hari, Caca beserta adiknya mengunjungi rumah sakit untuk mengambil hasil scan ayahnya. Namun betapa terkejutnya setelah mendapatkan hasil. Di sini sang dokter berkata apabila ayahnya ternyata mengidap kanker hati. Dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan yakni membutuhkan donor hati.
Dari kabar tersebut tentu saja membuat Caca sangat shock, karena itu adalah hal yang sangat sulit untuk didapat. Sementara Liran yang mendengar kabar ini, dirinya pun langsung memeluk Caca untuk menenangkannya. Bahkan bukan cuma itu saja, Liran yang terlahir dari orang kaya, dirinya pun berniat untuk membantunya. Saat itu Liran berusaha menghubungi teman ayahnya yang memiliki rumah sakit dengan fasilitas lengkap yang memadai. Karena di sini pada dasarnya Liran keturunan dari keluarga sultan, akhirnya permintaan Liran juga dikabulkan oleh teman ayahnya, yakni agar membawa ayahnya Caca ke rumah sakit tersebut. Kemudian di rumah sakit ini, ayahnya Caca bisa mendapatkan pendonor hati, dan tidak butuh waktu yang lama, ayahnya pun perlahan-lahan terlihat membaik. Saat itu, ketika ayahnya merasa lebih baik, di sini ayahnya berkata kepada Caca, bila dirinya menyesal karena selama ini tidak memberi kebebasan terkait apa yang menjadi mimpinya Caca. Namun mulai saat ini, ayahnya berjanji bila akan selalu memberi dukungan kepada Caca agar bisa mengejar cita-citanya. Namun tidak lama setelah itu, ternyata ayahnya Caca tiba-tiba menghembuskan napas yang terakhirnya. Singkat cerita beberapa hari kemudian, saat itu waktu semakin dekat dengan keberangkatan Caca ke Singapura untuk kuliah. Pada saat itu adiknya tiba-tiba berkata pada Caca, bila sebenarnya ibunya diam-diam bangga kepada Caca yang bisa mendapat beasiswa di Singapura. Meskipun ketika di hadapan Caca ibunya terlihat tidak suka, namun sebenarnya itu adalah bentuk ujian mental agar Caca bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi masalah pelajaran. Dan ternyata secara diam-diam ibunya pun menyimpan baik koran maupun majalah yang berkaitan dengan pendidikan dan beasiswa yang berada di Singapura. Maka dengan ini terlihat secara jelas bila sebenarnya ibunya Caca sangat menyayanginya. Singkat cerita, sebelum Caca pergi ke bandara, dirinya juga menyempatkan diri untuk menemui Liran dan mengajaknya makan bersama. Di sini awalnya Liran sangat keberatan dengan kepergian Caca. Namun dirinya sadar apabila ini adalah mimpi dan cita-citanya. Akhirnya di sini Liran juga ikhlas untuk melepaskannya. Selain itu, Liran juga berjanji akan tetap menunggu kepulangan Caca nanti. Dan singkat cerita mereka berdua pun berpisah. Hari demi hari berlalu, selama berada di Singapura, Caca tidak bisa melupakan kenangan indahnya bersama Liran. Dan seiring waktu berlalu, bayangan Liran justru semakin memenuhi ruang pikirannya. Dengan hal ini, membuat Caca tidak bisa fokus dengan cita-citanya, sehingga dirinya pun memutuskan untuk kembali lagi ke Cina dan menemui Liran. Awalnya di sini Liran merasa heran, namun karena dirinya juga sudah tidak kuat menahan rindu, akhirnya mereka berdua pun saling melepas rindu. Dan kemudian mereka pun berniat untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius.